Premis film ini diatur dalam dunia futuristik yang canggih. Virtual reality menjadi hal yang lumrah dan tidak dapat dibedakan dari dunia nyata berkat banyaknya teknologi modern. Sebuah perusahaan teknologi raksasa menyelenggarakan sebuah game virtual reality. Tetapi yang tidak diketahui oleh publik adalah bahwa apapun yang terjadi di dalam game itu juga terjadi di dunia nyata. Yang berarti, jika pemain mati dalam permainan tersebut, maka dia juga akan mati di dunia nyata. Pada suatu pagi, 8 warga sipil dari kota New York dipanggil dan diberi kesempatan untuk memenangkan $100.000, asalkan mereka setuju untuk menguji permainan virtual reality yang masih dalam tahap beta. Meskipun tawaran itu tampak meragukan, namun ke-8 dari mereka memutuskan untuk mengambilnya. Saat tiba di alamat yang sudah diberikan, mereka disuruh menandatangani kontrak sebelum mengenakan pakaian seragam. Di sini kita akan menyebut nama in-game mereka alih-alih menggunakan nama aslinya. Selanjutnya, para pemain diminta untuk melakukan scanning sebelum mereka mengenakan pakaian armor yang telah dirancang khusus untuk permainan ini. Saat semua orang telah bersiap untuk memulai permainan, seorang pemain yang bernama Teroris tiba-tiba berubah pikiran dan berencana pergi dari sana. Alasannya karena nama yang seharusnya tertera adalah Ironic. Selain itu, dia juga ragu kalau teknologi yang mereka gunakan mungkin saja berbahaya. Pemain lain memintanya untuk pulang, tetapi pintu ruangan itu tidak dapat terbuka. Ternyata permainan tidak dapat dimulai kecuali semua pemain telah siap. Akhirnya si Teroris berhasil diyakinkan untuk kembali bergabung dengan yang lain. Permainan pun dimulai. Armor yang mereka kenakan, serta ruangan itu berubah menyesuaikan seperti ala-ala militer dengan medan tempur di depan mereka. Bukan cuma dinding sama seragam mereka yang berubah, tapi tato serta bekas luka di tubuh mereka juga ikut menghilang. Salah satu pemain mencoba untuk menyentuh botol anggur yang ada di sana. Tetapi itu bukanlah sebuah realita. Salah seorang pemain membuka helmnya untuk memastikan di mana dirinya berada dan yakin kalau dia masih di ruangan yang sama. Saat ia memasang kembali helmnya, dia melihat keluar jendela sebuah helikopter yang sedang bertempur di tengah kota yang hancur. Seorang pemain bernama Reaper tampak paling bersemangat dari yang lain karena dia sudah memimpikan permainan semacam itu sejak lama. Tiba-tiba seorang kapten tentara Amerika muncul dan memerintahkan mereka semua untuk berbaris. Saat mereka mulai ketakutan karena dibentak oleh kapten itu, mereka sadar kalau yang ada di hadapan mereka hanyalah sebuah hologram virtual. Kemudian para pemain mengikuti instruksi kapten itu untuk terus menjelajahinya. Mereka tiba di sebuah ruangan, lalu masing-masing dari mereka mengambil senjata dan mulai menembaki botol yang ada di sana untuk mencobanya. Melihat kelakuan para pemain itu menjadi tidak terkendali, si kapten memperlihatkan kepada mereka bahwa rompi anti peluru yang mereka gunakan itu dapat hancur dengan sekali tembakan. Dia juga memperingatkan kalau mereka terkena tembakan untuk kedua kali, maka mereka akan tereliminasi. Si kapten menjelaskan bahwa bangunan mereka saat ini telah dikuasai oleh sekelompok teroris yang sangat terlatih. Tugas para pemain adalah untuk melawan mereka agar bisa mencapai lantai dasar. Masing-masing dari mereka diberi medkit yang akan membantu mereka jika terluka. Permainan dimulai dari lantai 25. Para pemain mulai melihat-lihat area sekitar. Awalnya mereka bersemangat dan tidak begitu hati-hati. Hingga seorang teroris tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menembaki mereka dengan membabi buta. Beruntung mereka cepat menghindar dan berhasil membunuh teroris itu. Dia adalah Shooter, seorang prajurit terlatih. Para pemain yang lain merasa lega mengetahui ada seorang prajurit di antara mereka. Mereka juga menjadi lebih berhati-hati setelah kejadian itu karena musuh yang akan mereka hadapi juga akan semakin kuat. Mereka lanjut ke lantai 24. Di sana mereka mendapatkan banyak senjata baru. Karena semakin turun mereka menuju ke lantai dasar, maka bahaya yang mereka hadapi juga semakin meningkat. Seorang pria bernama Alta mendapatkan poin pembunuhan pertamanya, dan dia semakin bersemangat untuk mencari teroris yang lain. Reaper mendapatkan poin pembunuhan paling sedikit dan hampir ditembak oleh seorang teroris. Beruntung, Shooter menyelamatkannya meski harus kehilangan armor miliknya.
Seorang gadis yang bernama Tyler mengungkapkan kalau dia datang ke permainan itu untuk menggantikan posisi temannya yang membuat dirinya panik, menyesal, dan menangis menghadapi situasi itu. Sementara gadis lain bernama Mustang mencoba menenangkannya. Tiba-tiba salah seorang pemain bernama Cox tertembak 2 kali, yang membuatnya tersungkur ke lantai dan merintih kesakitan. Mereka semua bingung karena armor itu seharusnya tidak dapat memberikan rasa sakit. Bahkan ketika Cox membuka helmnya, ia masih merasa kesakitan. Lalu dia disuntik dengan medkit yang akhirnya membantu meredakan rasa sakit itu. Dia pun yakin bahwa permainan itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Tembakan yang pertama mungkin tidak membahayakan mereka, tetapi yang kedua pasti akan membunuh mereka. Mereka pun tidak ingin melanjutkan permainan. Si teroris mencoba untuk membuka helmnya, namun dia malah panik karena tidak dapat melakukannya. Alta mulai menyalahkan shooter dan menuduhnya kalau ia terlibat dalam permainan mematikan itu. Kemudian shooter pergi ke ruangan lain untuk menghindari mereka. Namun yang tidak diketahui para pemain adalah pada saat itu permainan untuk level berikutnya telah dimulai, yang berarti tempat itu sudah dipenuhi dengan para teroris. Tanpa shooter sadari, dia ditembak dari belakang. Dia tidak dapat mengetahui teroris itu karena ia tidak mengenakan helmnya. Di ruangan lain, para pemain juga diserang, tetapi mereka berhasil menghindar dan melawan balik. Tyler mencoba kabur ke tingkat yang lebih rendah, tapi ia tidak bisa melakukannya sebelum mereka menyelesaikan level itu. Reaper yang terpojok melemparkan granat ke teroris dan berhasil menghabisi mereka semua. Kembali ke posisi shooter, mereka menemukannya dalam keadaan almarhum. Kini mereka sadar kalau mereka bisa mati di dalam permainan ini. Mengetahui itu, para pemain merasa gugup. Namun mereka harus segera melanjutkan ke level berikutnya. Si teroris ingin sekali untuk membuka helm. Seorang pemain bernama Dachif memperingatkan mereka untuk berhenti. Tetapi Alta dan si teroris tidak menghiraukannya. Mereka mencoba membuka helm itu dengan paksa. Hingga akhirnya si Kapten Amerika itu tiba-tiba muncul dan menghajar Alta serta si teroris. Dia memerintahkan untuk tidak melanggar peraturan lagi. Yang akhirnya para pemain itu menerima perintahnya. Satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup adalah dengan memenangkan permainan. Mereka turun 2 lantai lagi dan mencapai lantai 20. Tantangannya adalah menggunakan pisau pada level ini, karena tempat tersebut sedang mengalami kebocoran gas, dan tembakan sekecil apapun akan meledakkan tempat itu. Beberapa detik setelah permainan, Dachif hampir terbunuh, tapi beruntung Alta menyelamatkannya. Dia tipikal orang yang bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dan yang paling berbahaya dari mereka semua. Dia memimpin para pemain lain hingga ke beberapa level berikutnya. Namun mereka juga kehilangan banyak medkit selama proses tersebut. Pada satu momen, Mustang hanya memiliki 1 medkit terakhir. Di saat yang sama, baik Reaper maupun Cox sedang terluka. Saat dia mempertimbangkan siapa yang harus diselamatkan, si teroris datang dan menyelamatkan Cox dengan medkit terakhir miliknya. Ketika mereka melewati beberapa level berikutnya, mereka berhenti untuk istirahat. Permainan semakin sulit dan mereka kehabisan banyak peralatan. Si teroris mulai frustrasi dengan mencoba untuk menghancurkan dinding kaca gedung itu, dengan harapan agar bisa keluar dari sana. Namun si Kapten Virtual tiba-tiba muncul dan kembali memukuli teroris hingga mematahkan kakinya. Dengan tulang yang menonjol keluar dari kakinya, kini si teroris hanya menjadi beban tim. Alta menyarankan agar mereka meninggalkannya saja, tetapi pemain lain ingin membawanya. Hingga pada akhirnya si teroris bersembunyi di bawah meja dan meminta kepada para pemain untuk melanjutkan permainan. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan mati di sana. Beberapa saat kemudian, di level berikutnya para pemain begitu kerepotan karena mereka kalah jumlah dengan para teroris. Tyler yang tidak memiliki satupun poin pembunuhan hanya bisa bersembunyi di sebuah ruangan, sementara yang lain bertarung. Tetapi pada akhirnya, dia mampu membunuh seorang teroris. Para pemain memutuskan untuk beristirahat sebentar, sembari mengobrol tentang kehidupan mereka di dunia nyata. Cox menyadari bahwa mereka semua tidak memiliki keluarga dekat ataupun teman. Reaper hanya punya seorang nenek yang menderita penyakit Alzheimer. Mustang tinggal di luar negeri. Dachif adalah seorang yatim piatu, sedangkan Tyler tidak seharusnya ada di sana. Dan Alta sudah bercerai.
Jadi, jika salah satu dari mereka mati dan tidak pernah kembali ke rumah, tidak akan ada yang peduli bahwa mereka semua adalah gamer sejati. Mereka pun berasumsi bahwa pihak penyelenggara permainan memilih mereka dengan harapan untuk dapat melihat mereka mati. Hal itu memicu kemarahan mereka dan bersiap untuk ke level berikutnya. Setelah mereka sampai di lantai 9, mereka bertemu dengan kapten yang sedang memukuli seorang tahanan musuh. Dia mengungkapkan bahwa ada sebuah bom yang terhubung dengan pondasi bangunan, dan hanya tahanan teroris itu yang tahu kode untuk mematikannya. Tugas mereka selanjutnya adalah untuk mendapatkan kode tersebut dari tahanan itu. Mereka menyiksa tahanan itu hingga ia memberikan kodenya, dan kode itu adalah Pushkin. Segera setelah Reaper memasukkan kode itu, lampu ruangan tiba-tiba mati. Saat lampu kembali menyala, sebuah suara memperingatkan mereka bahwa alat peledak telah diaktifkan. Dalam 30 menit, seluruh bangunan akan meledak. Alta panik dan menyalahkan Reaper karena memasukkan kode yang salah. Satu-satunya cara untuk menghentikan ledakan itu adalah dengan mematikannya secara manual. Artinya mereka harus mencapai lantai dasar dalam 30 menit jika ingin mematikan bom tersebut. Tyler membunuh tahanan itu karena telah memberi mereka kode yang salah. Alta mulai frustasi dan memukuli Reaper. Namun si kapten memberi mereka kemudahan dengan membukakan pintu lift untuk mencapai lantai dasar. Hanya Alta dan Reaper yang sempat masuk ke dalam lift itu. Namun mereka malah berhenti di lantai 3, dan waktu hanya tersisa 25 menit sebelum bom meledak. Reaper menyarankan mereka menunggu sampai pemain lain berhasil turun. Namun Alta menentang ide itu, dan mengancam Reaper untuk menjadikannya sebagai tameng hidup. Alta hanya ingin keluar hidup-hidup dan tidak peduli jika dia harus membunuh rekan satu timnya. Mereka akhirnya bertemu dengan musuh, dan karena Reaper kehabisan amunisi, akhirnya dia tertembak dan mati. Sementara Alta melarikan diri. Dalam persembunyian, dia sebenarnya menyesal atas perbuatannya. Namun ia melakukan itu juga karena ia ingin hidup. Setelah pemain lain berhasil menyelesaikan level, mereka menemukan mayat Reaper. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kematiannya adalah akibat ulah Alta. Mereka kemudian melawan musuh yang berdatangan. Tyler mencoba mencari medkit dan berhasil menemukan satu. Namun di saat bersamaan, Alta muncul dan mencoba untuk merebut medkit itu darinya. Ketika mereka bertengkar, Alta menghabisi Tyler dan pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Cox bertemu Alta yang berpura-pura kalau ia tidak mengetahui tentang Reaper dan keberadaan Tyler. Tetapi kemudian, Cox menemukan mayat Tyler, dan nama Alta dengan jelas tertulis di dinding. Setelah tahu bahwa dia adalah pembunuhnya, Cox menyerang Alta dan berkelahi dengannya. Hingga pada satu titik, Cox memukul Alta dengan apar yang membuat si kapten mengira kalau Alta sedang mencoba untuk membuka helmnya untuk yang kesekian kali. Karena mereka telah diperingatkan, Alta dihabisi oleh si kapten sebagai hukuman. Kini hanya tinggal Cox, Mustang, dan Dachif yang tersisa dari 8 pemain sebelumnya. Mereka akhirnya berlari ke lantai dasar untuk mencapai tempat parkir yang sudah dipenuhi oleh musuh yang menembaki mereka secara bertubi-tubi. Para pemain itu dengan berani menerobos maju. Cox sempat tertembak, tapi ia memiliki medkit untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun sebelum dia memakainya, dia melihat Mustang yang juga tertembak. Cox tidak berpikir dua kali untuk menggunakan medkit terakhir itu pada Mustang dan merelakan dirinya mati. Dengan hanya beberapa detik tersisa sebelum ledakan terjadi, Dachif berlari dan berhasil mematikan detonator itu di detik terakhir. Permainan selesai dan ruangan virtual itu berubah menjadi ruangan seperti semula. Dachif tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok tentara. Dia seperti tidak terkejut. Ya, dia adalah pihak penyelenggara yang ikut serta ke dalam permainan, yang bermain dengan nyawa orang untuk bersenang-senang. Data mengenai pemain yang mati dihapus secara permanen untuk menghilangkan bukti kematian mereka. Scene berpindah ke tempat parkir di mana Mustang yang awalnya tak sadarkan diri karena dibius. Kini dia terbangun di mana mayat teman-temannya ada di sana. Saat dia sadar, Dachif sudah ada di hadapannya dengan sekantong uang hadiah karena ia telah berhasil memenangkan permainan. Dachif ingin Mustang melupakan apa yang ia alami dan melanjutkan dengan semua uang itu. Lalu dia harus berjanji untuk merahasiakan semuanya. Dan realistisnya, Mustang menerima tawaran itu. Sesaat sebelum ia dibius untuk diantar pulang ke rumahnya, Mustang melawan balik dan menghabisi semua pengawal Dachif yang ada di ruangan itu.
Dia melempar tas itu ke arah Dachif dan membunuhnya. Ia tidak ingin menggunakan uang yang menyebabkan begitu banyak kematian. Pada akhirnya dia menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari permainan itu dan keluar dari gedung hidup-hidup. Semua yang terjadi tidak akan mereka alami kalau mereka tidak mata duitan dan menerima panggilan.